Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wasiat dimanapun Anda berada. Selamat datang di Wasiat, tempat dimana akan dikupas tuntas pesan-pesan sejarah. Di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu narasumber yang merupakan salah satu keturunan dari tokoh yang akan kita bahas. Tokoh yang sangat berpengaruh di Kelurahan Bendo, tokoh yang sangat berpengaruh di Kota Blitar utamanya, bahkan sampai nasional. Siapa tokohnya? Yaitu Mbah Bendo. Di tengah kita sudah hadir Mas Nopal, yaitu salah satu dari keturunannya Mbah Bendo. Beliau ini dari keturunan berapa nanti kita akan saksikan bersama. Selamat datang Mas Nopal. Selamat malam. Selamat malam ya. Selamat malam, selamat datang lah, sama saja lah. Pokoknya itulah. Yang jelas saya pengen menjelaskan kepada teman-teman yang sobat-sobat wasiat yang ada di luar sana itu mengenai kisah-kisah ataupun wasiat-wasiat ataupun penjelasan sejarah tentang Mbah Bendo. Mulai dari yang pertama mungkin biar dari warga penonton yang ada di luar sana itu tahu Mas Nopal itu dari keturunan keberapa dari terahnya Mbah Bendo itu. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya Canggah ya, Canggah itu turunan kelima. Jadi mulai dari Mbah Bendo, terus Mbah Bendo punya putra ragil namanya Mbah Musini, itu Mbah buyut saya. Mbah Musini mempunyai 6 atau 5 orang putra, itu salah saya Mbah saya, Mbah Aminah. Terus ke ibu saya, baru saya keturunan kelima dari Mbah Bendo. Istilahnya Canggah. Ya. Canggah. Canggah berarti kalau hitungan dari keturunan ya lumayan dekat Mas. Kalau 5 itu kan sudah termasuk apa ya? Kalau dari penjelasan dari kalau saya ini kan dari keluarga saya itu sekarang tipe putu dari bagong saya, berarti kan masih 3 ini Mas. Kemungkinan dari teman-teman sobat-sobat wasiat yang di luar sana itu masih apa ya? Pemikirannya tentang Mbah Bendo itu kalau kita kait-kaitkan dengan tokoh-tokoh nasional yang lain itu kan memang ya luas sekali ya Mas. Cuma di acara kita di Wasiat ini saya pengen bahas Mbah Bendo itu secara umum yang ada di Bendo gitu aja Mas. Terus setelah kita tahu Mas Nopal memang dari keturunannya Mbah Bendo dan termasuk dari keturunan kelima, yang pengen saya tahu itu yang pertama adalah Mbah Bendo itu siapa sih Mas? Maksudnya apakah Mbah Bendo itu seorang guru ataukah Mbah Bendo itu seorang tokoh spiritual yang memang ada di luar sana digaungkan? Mungkin Mas Nopal bisa menjelaskan siapa sih Mas Mbah Bendo itu sebenarnya? Kalau Mbah Bendo ya seorang kiai yang jelas. Nama aslinya Alif. Ya, nama aslinya Alif. Beliau dikenal dengan Mbah Alif Ahmad Kasan. Ahmad Kasan ini nama yang disematkan di akhir asumsi saya ketika beliau setelah melaksanakan rukun haji kelima. Ya. Alif sendiri putra dari Ki Demang Harja Sentiko, putra seorang Demang di daerah Nanggulan Kulon Progo Ngayogyakarta. Nah, Alif sendiri ini ya karena seorang kiai dari kecil memang beliau santri. Jadi mulai dari kecil beliau sudah diasuh oleh paman beliau yang namanya Kiai Jainal Arifin ya, di Pandan Sagegeg pesisir selatan Yogyakarta. Nah, ketika umur 8 tahun ini tadi Alif kecil ini tadi dilarikan oleh Kamsani. Kamsani ini santri dari Mbah Kiai Jainal Arifin tadi. Karena masih kecil lari ke arah timur karena beliau masih kecil, terus ditinggal di Ponorogo, salah satu pondok di Ponorogo. Terus Mbah Kamsani sendiri terus melanjutkan perjalanan sampai tiba di Pondok Dawan. Baru ceritanya setelah khitan atau tetak istilahnya, Alif ini tadi mencari yang namanya Kamsani tadi yang dulu menggendong ketilari. Tapi ya karena nggak tahu arahnya kemana, Alif kecil ini tidak langsung ke arah timur, tapi ke arah utara. Langsung ke lewat Madiun, terus Tuban, bahkan sampai ke Madura, ya, Sambilangan, Sampangan dan sebagainya. Ini termasuk menjadi rihlah ilmiah. Ketika sambil mencari ini beliau singgah atau istilahnya ngenger.
mencari ilmu dari siapa-siapa tokoh-tokoh yang ditemui ketika itu. Setelah saya telisik dari sejarahnya itu, saya berhasil mengkonfirmasi beberapa yang ada, termasuk Mbah Yai Haji Kasan Besari Ponorogo Tegalsari, terus Mbah Yai Abdul Manan Diponegoro dari Pacitan Termas itu, dan kiai yang lain termasuk Syekh Zakaria Semarang yang sekarang di Kawi, Mbah Jugo itu. Nah, oh iya, Mbah Jugo, Eyang Jugo itu dulu di Semarang. Syekh Zakaria itu pernah bertemu Mbah ketika di Semarang. Lah, terus baru perjalanan kedua dari Ponorogo. Jadi setelah mubeng-mubeng ya, munyer-munyer sampai ke Banten, Pasir Banten, terus di Magelang dan sebagainya, beliau singgah dulu lagi di Ponorogo, kembali ke pondok yang mulai kecil Mbah di situ. Baru mencari lagi terus menuju ke arah timur, baru beliau tiba di Blitar. Terus ketemu Mbah Kamsani di Pondok Dawan sini. Posisi beliaunya Mbah Halib tiba di Blitar itu perkiraan umur berapa, Mas? Yang setelah muter-muter tadi ya sampai di Madura dan lain sebagainya, itu kembali ke Blitar itu perkiraan umur berapa pada saat itu? Ya antara mungkin 30 tahun, sudah hampir 30 tahun. Usia ya, Mas. Terus kabar yang beredar yang saya terima ya, Mas, ini Mas, di wilayah Kelurahan Tanjung Sari itu kan ada salah satu makam selatan jalan itu disinyalir ataupun dikira-kira pada saat berita itu muncul, Mbah Alip ini memang ada keturunan di lingkup makam itu. Apa mungkin memang dulu kan pada saat saya mendengar info itu, oh berarti Mbah Alip ini orang Tanjung Sari kan gitu. Itu kan memang ada tokoh kan gitu. Apakah memang itu memang Mbah Alip ini memang dari Tanjung Sari atau gimana? Kalau itu ayahnya yang dimakamkan di situ. Mbah Harjo Sentiko yang dulu menjadi Demang itu ketika mendengar kabar Alip dilarikan atau diajak lari oleh Kamsani tadi kan, oh jenenge anak goleki. Nah, tapi karena tidak tahu keberadaannya terus terus mencari, utusan mencari, akhirnya ketemu Kamsani di sini. Nah, akhirnya Mbah ini tadi Mbah Harjo Sentiko setelah ada kabar, oh Kamsani di Blitar, Mbah Harjo Sentiko langsung tolak ke Blitar juga. Ternyata di sini Mbah Kamsani tidak bersama Alip. Nah, berarti salah info ya. Lah, ketika itu makanya belum bersama Alip, tapi Mbah Harjo Sentiko tidak kembali ke Kulon Progo, tidak kembali ke Jogja karena mungkin sudah melepas dari jabatan Demangnya. Nah, sudah melepas terus tinggal di sini, termasuk tinggal dengan ketika itu keluarga besar Imam Mustari Hasan Suhada. Yang sampai akhirnya makamnya ketika beliau sudah meninggal itu ikut di makam keluarga Imam Mustari Hasan Suhada. Itu kalau ada silsilah itu kemungkinan kalau dari atasnya mungkin ada. Ada. Terus ini lagi Mas, di situs-situs yang mungkin sudah ada ya Mas ya, mungkin di channel YouTube yang lain, mungkin di blog-blog yang sudah ada, itu pernah diceritakan seperti ini Mas. Mbah Alip Ahmad Kasan itu pernah kalau bahasa kita di sekitar itu geger di Pondok Dawan itu. Ya. Itu ceritanya gimana Mas? Nah ini kedatangan yang pertama sambil pertemuannya Mbah Alip dengan Mbah Kamsani ini tadi, kan Alip santri baru. Nah ketika itu Mbah Kamsani mau ngaji, terus Lip kowe masako. Nah, aku rampung ngaji, masakmu mateng, kok mangan bareng gitu. Lah ternyata Mbah Alip ini seneng pedes. Mbah Alip Ahmad Kasan. Seneng pedes, bahkan sampai sekarang pun ya seneng putra keluarga. Seneng pedes. Lah mergo masakane pedes nih Mbah Kamsani ya jenenge masakan pedes, akhirnya nesu, ngamuk, wah kepedesan, akhirnya tukaran. Ya tukaran ini terus Mbah Alip lari lagi wis. Mlayu neh sampai teko Ponorogo neh. Oh, itu yang cerita pertama ya, berarti pertama kedatangannya pada satu jenengan tadi cerita digendong sama Mbah Kamsani kan gitu kan berarti. Berarti secara garis keturunan Mbah Alip Ahmad Kasan itu, ini yang saya belum tahu nih. Mbah Alip Ahmad Kasan itu anak tunggal kah atau punya saudara? Oh, saudara. Kalau saudaranya ada 4 bersaudara lah. Alip ini sebagai mbarep,
terus ada Mbah Jono yang pada akhirnya menjadi Demang atau lurah pertama di Bendo dengan gelar Mbah Sopawiro. Terus ada Mbah Joyo, Mbah Carik ketika itu. Terus yang keempat itu putri Mbah Kasinem. Jadi 4 bersaudara dari Mbah Harjo Sentiko ini tadi. Terus lagi ini Mas, mungkin ya, semoga aja ada info yang bisa menjelaskan nih Mas. Mbah Halib sendiri itu kalau secara fisik nih Mas ya, bawaannya apa ya kayak Mas Nopal ini, atau apakah tinggi kah, apakah beliaunya itu gemuk, atau kan mungkin jenengan pernah dapat cerita dari apa ya mbah-mbah dulu gitu, fisiknya seperti apa? Secara fisik memang pernah ada foto yang pernah saya lihat itu ya perawaannya lumayan tinggi, mungkin 170 cm lah, tapi kurus beliau, berperawaan kurus, tidak ini kan wis wetenge wis rada gede. Kalau bahasa anak sekarang jangkis lah ya. Jangkis kurus. Mungkin ketika mungkin kalau dulu ada cucunya seperti Mbah Hamiono itu yang dulu juga menceritai saya itu ya hampir seperti itu. Jadi tidak terlalu gemuk juga. Terus ini yang mungkin saya mau tanyakan ini, keturunan paling dekat lah Mas, kalau jenengan kan Canggah ini, ada nggak Mas misalkan cucu atau ya cucu lah, paling tinggi itu kan cucu kan? Masih ada ya? Kalau sekarang itu cucunya Mbah Halib masih ada 4. Masih ada? Ada 4. Di Bangsri 1, Mbah Narso, di Bendo ada 3. Termasuk Mbah saya. Oh iya. Mbah saya, terus ini Mbah Kumini adiknya Mbah saya, terus di Tegalan ini ada. Masih ada 1 yang cucu beliau. Cucu masih ada ya. Sebenarnya kalau misalkan secara cerita itu mungkin secara fisik mungkin beliaunya yang masih di ranah cucu itu bisa kalau itu bisa bercerita karena termasuk Mbah saya ini masih menangi lah. Masih menangi. Bisa tahu lah pada saat itu Mbah Halib masih sehat, beliaunya masih bisa tahu gitu ya. Lanjut ini Mas, dari cerita yang memang kita dengar ya Mas, ini nggak tahu ini benar apa enggak, itu yang di masyarakat utamanya di wilayah Bendo itu yang sering kali kita dengar itu bahwasanya kalau secara pembabat Mas, babat Bendo itu memang secara dari kelurahan Bendo, dari warga Bendo itu memang tahu bahwa pembabat Bendo itu bukan Mbah Halib Ahmad Hasan gitu. Tapi kan ini kan boleh ditanyakan ya Mas, secara garis apa ya Mas, kalau biasanya lumrahnya di dalam suatu makam di wilayah tertentu itu orang yang memang dituakan atau dianggap menjadi pembuka wilayah lahan pertama itu biasanya dia bertempat di sebelah utara kan begitu. Nah ini yang saya tahu makamnya Mbah Suradin selaku pembabat Bendo ini dia ada di selatannya Mbah Halib. Nah ini mungkin apakah memang ada sejarah-sejarah yang memang perlu disampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana? Mungkin ada cerita yang kita tahu. Kalau sejarah tentang itu memang sebenarnya harus diluruskan. Karena dari sepuh-sepuh dulu itu seperti menganggap antara Mbah Suradin yang membabat Bendo sendiri dengan Mbah Halib ini seperti ada persaingan. Sebenarnya nggak ada. Karena ketika Mbah Halib yang masih muda, umur 30 tahun lebih hampir 40 datang ke sini, itu Mbah Suradin memang sudah tua. Mbah Suradin memang sudah tua. Dan ini Mbah Suradin pun tahu kemampuan keilmuan dari Mbah Halib, tahu, dan taslim Mbah Suradin sebenarnya. Sampai beliau akhirnya Mbah Suradin ini istilahnya ngepek mantu. Mbah Halib ini tipek mantu. Oh yang tadi jenengan bilang dari keturunannya Mbah Halib itu Mbah Jono. Bukan Mbah Jono, ini adiknya Mbah Halib. Siapa tadi Mas nomor 2? Sopawiro. Mbah Jono, Mbah Sopawiro. Masih ada saudara dengan Mbah Suradin berarti? Enggak ada. Kalau yang benar masih ada hubungan dengan Mbah Suradin malah Mbah Halib sendiri. Istilah dipek mantu. Lah dipek mantu niki bisa jadi anaknya atau bisa jadi juga adiknya, intinya dari keluarga Mbah Suradin sendiri. Nah, kalau saya cenderung ya enggak modo-modo, tapi apa yang menjadi kisah Mbah Halib niku hampir sama. Istilahnya pomo aku ya dipek mantu dengan kiai
Ya tapi bukan putranya, tapi masih saudaranya. Kita seperti itu. Mbah Halib juga dulu seperti itu dengan Mbah Suratin. Terus ini kemarin kan sempat ada kegiatan nih Mas di Kota Blitar itu kan ada kegiatan lomba bercerita ini. Nanti yang dapat gelar ini